اهدنا الصراط المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Dengan izin Allah, mari kita memulai kajian Al-Asmaul Husna. Dengan memulai nama yang paling populer, yaitu Allah. Itu paling populer. Tapi kalau kita memakai runtut Al-Quran, bukan nama Allah yang pertama diperkenalkan oleh. Jadi Allah itu sejak awal tidak langsung memperkenalkan dirinya dengan nama Allah. Misal dalam surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai 5 ayat enggak ada nama Allah. Jadi Allah memperkenalkan dirinya dengan nama Rabbuka, Rabbuka, Rabbuka. Habis itu ayat atau surat Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun. Terus ini amati Rabbika, gak ada nama Allah. Kembali Allah menyapa manusia, belum menyebut dirinya Allah, tapi bini'amati Rabbika, Rabbun lagi. Terus ketiganya turun, ya ayyuhal mudassir kum fa'andir. Terus apa terusnya? Wa rabbika ay wa rabbaka fakabbir. Lagi belum memperkenalkan dirinya dengan nama Allah, tapi Rabbak. Maka orang-orang Mekah Quraisy bereaksi. Rabbak, Rabbak, Rabbak. Coba berilah sifat Tuhanmu. Berilah sifat Tuhanmu. Karena memang rupanya orang-orang Mekah Quraisy bingung juga, ini siapa sih? Nah, maka berdasarkan itu turunlah qul huwallahu ahad. Barulah untuk pertama kali Allah memperkenalkan dirinya dengan nama Allah. Itu urut-urutannya ya, terlihat. Jadi memang ada reaksi dari orang-orang Mekah Quraisy karena dianggap ini siapa sih
Sebagaimana kita sering tahu, orang-orang Mekah Quraisy itu kalau ditanya siapa yang menciptakan alam raya, pasti jawabannya Allah. Ya nun wal qalami wa ma yasturun, surah Al-Qalam. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Yang ketiga sama juga, ya ayyuhal mudassir kum wa andir wa rabbaka fakabir. Nah, itu sebagai prolog. Barulah melalui surah Al-Ikhlas Allah memperkenalkan dirinya. Tapi gunungan ini kan Al-Ikhlas ya. Ya. Huwallahu ahad. Berarti ada huwa, ada Allah, ada ahad. Pertanyaannya, kan ini artinya begini nih. Dia adalah Allah yang esa. Saya misalnya akan ngomong Bu Hajjah Neneng terlambat. Dia, berarti dianya siapa? Hajjah Neneng. Kenapa orang menggunakan domir atau kata ganti? Karena sebelumnya sudah disebut. Maka istilah disebut kata ganti. Pertanyaannya, kul, katakanlah, hai Muhammad, gua kata ganti kemana ini? Kita tahu. Dalam peristiwa bahasa kata ganti kemana? Kan tidak ada kalimat pendahuluannya. Atau merefer kemana? Paham Pak Khalid? Iya. Iya, ini kebingungannya, ini kan bingung. Jadi di dalam bahasa Arab juga bahasa-bahasa berlinguistik tua ada istilah kata ganti. Domir. Nah, domir atau kata ganti itu mengganti sesuatu yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh peristiwa bahasa itu. Seperti tadi kalimat yang kita pakai untuk pembanding, ada Bu Hajjah Neneng terlambat. Dia, nah berarti dia merefer ke Hajjah Neneng. Tapi dengan kasus kul hai Muhammad, katakanlah huwallahu
ahad. Huwa adapun dia, dianya itu siapa? Belum ada kali peristiwa bahasanya, belum ada. Itu pengetahuan kita sekarang. Andai kata Pak Sutisna adalah audien di Mekah, pasti bingung. Ini huanya kemana? Hua merefernya kemana? Hua adapun dia itu, nah pintar tuh, belum ada kalimat yang layak diganti. Nah inilah yang kemudian sadar tidak sadar pada tidak jeli. Jadi hua ini merefer tuh kembali kepada sesuatu yang pernah menjadi memori traces, endapan memori. Sadar tidak sadar, setiap manusia membawa endapan memori tentang Allah. Jadi Mas Tisna sudah berkeliling tempat berobat, tidak kunjung ketemu hasil. Dari medis bergeser ke herbalis, bergeser ke, sampai akhirnya mentok-mentok mencari Tuhan. Jadi orang ateis sekalipun di tengah-tengah terombang-ambing di tengah lautan, akhirnya menyebut nama Tuhan, seolah dia pernah kenal pada ateis. Nah itu disebut dengan good spot. Kita nyebutnya fitrah. Jadi ada area. Memang kita dulu pernah ketemu Allah, tapi saya lupa. Dulu alam roh kita. Nah sehingga gua, dia itu loh yang kamu akhirnya ingat juga pernah ketemu. Itu arahnya ke sana. Itu adalah Allah ahadun yang ahad. Allah ahadun yang ahad. Ahad itu apa artinya? Satu. Jangan diartikan satu. Kalau satu kita butuh dua, kita butuh tiga, kita butuh 4, 5, 6. Ada yang lebih menyarankan jangan diartikan ahad itu. Agak bingung ahad. Nah karena untuk hal yang sifatnya numerik, nanti kajian ini Allah akan menjelaskan dirinya al-awwal. Ini kan al-awwal, berarti ada al-akhir. Nah, al-awwalnya Allah, al-akhirnya selain Allah, al-akhir. Nah itu penonton. Dari situ nama Allah itu diperkenalkan dan Allah ingin dipanggilnya Allah, tidak dengan yang lain. Bahwa kemarin berkali bertanya soal 99 nama, kita bicara soal Allah. Allah itu berasal dari kata aliha maupun ilahu. Aliha maupun ilahu. Jadi Allah ini bisa, ini dia Ramadan puasa. Bisa aliha artinya dua. Ini kata Allah ya. Mengherankan.
heran itu substansinya tidak paham. Orang menganggap heran karena urgetanja, tidak paham. Berbeda dengan menakjubkan. Boleh jadi orang takjub karena paham, tapi orang yang heran selalu saja karena tidak paham. Atau bisa juga dari ilahun, artinya yang dipatuhi, ditaati, dipatuhi. Nah, itu nama Allah itu bisa berarti alihah, bisa berarti ilaha. Ya, berarti diambil dari akar kata alihah atau ilah. Alihah atau heran. Ingat, kita atau saya menggunakan kata heran. Ada heran, ada takjub. Alihah, heran, karena segala upaya kita untuk mengungkap hakikat Allah pasti tidak akan beruntung, tidak akan berujung hasil, kecuali bertemu satu, Allah itu wujud, titik. Allah itu wujud. Upaya-upaya wujudnya apa Allah itu? Seperti apa, seperti siapa, seperti bagaimana? Itu sulit. Heran aja. Maka dia atau Allah itu disebut Allah. Jadi kenapa disebut Allah? Allah. Dan banyak orang itu bertanya, suatu nama misalnya Robert, Yumi, Muhammad, juga Allah, apakah sebangun dengan objek orang? Contoh, selayak apa orang itu dipanggil Muhammad, ternyata korupsi. Nah, jadi nggak layak, nggak cocok. Ada suatu benda kakinya 4, pada bagian atasnya ada semacam alas. Lalu kita panggil dia kursi, bukan meja. Oh, ternyata salah. Namanya tidak sesuai dengan kelaziman benda itu. Contoh. Lalu tentang Allah, siapa yang menyepakati bahwa itu nama Allah? Nah, khusus Allah, nama yang diperkenalkan tidak memakai alur seperti itu. Kita hanya bisa mengungkap bahwa dari kenapa dirinya disebut Allah, karena satu alihah, mengherankan bahwa tidak ada satupun di antara kita yang bisa mengungkap hakikat Allah kecuali berujung satu kesimpulan, yang penting Allah wujud, ada. Kenapa ini kita kesulitan mengungkap hakikat Allah? Allah itu kayak apa ya?
Bagi orang-orang yang senang dinamisme dibuat patung. Ada yang dari roti dimakan juga roti. Ada yang dari patungnya dijak ngobrol enggak ngejawab-jawab. Tapi Allah itu wujud ada. Mengherankan, sulit. Kenapa kesulitan kita bisa menghadirkan wujud Allah? Kenapa itu? Karena kita punya keterbatasan dan Allah tidak punya keterbatasan. Keterbatasan kita itu adalah satu, tidak dapat mengindra pada saat terlalu terang sesuatu. Cahayanya terlalu gede, kita nyebutnya sirep, silo mah bahasa Balaraja, sirep bahasa Kronjo. Coba lihat matahari itu, berhasil bisa lihat objek matahari? Kelabakan. Bukan matahari gitu dong. Masih matahari. Itu masa mereka cuma cuci. Jadi mengherankan kita tidak dapat melihat hakikat Allah. Karena terjadi 3 problem. Yang pertama, tidak dapat melihat terlalu terang. Mata kita ini nggak bisa melihat terlalu terang, nggak bisa. Itu kelemahan kita. Tapi yang kedua juga tidak dapat melihat bila terlalu gelap. Maka yang ketiga dapat melihat apabila ada cahaya yang lebih terang. Ya kan gitu kan? Contoh, senter. Maka kita butuh senter untuk bisa melihat suatu objek dengan menggunakan cahaya yang lebih terang. Itu kelemahan kita. Pertanyaannya, untuk nyenter Allah butuh cahaya seberapa besar? Karena Allah itu nurun ala nuri, sumber cahaya. Jadi kelemahan kita pertama, Allah itu cahaya sehingga objeknya nggak bisa dilihat pada wujud. Karena mata kita itu tidak mampu meresepsi objek yang cahaya terlalu besar. Nah, mencoba di tempat lebih gelap juga percuma. Kita nggak punya kemampuan mengindra kecuali membutuhkan cahaya yang lebih besar sehingga objek yang mau dilihat itu bisa diakses. Namun semua hal itu berakhir dengan keheranan belaka. Karena apa? Karena Allah itu adalah nur di atas nur. Tidak mungkin bisa diketemukan cahaya yang lebih besar dari cahaya Allah agar objek Allah bisa dilihat. Walhasil seluruh upaya untuk ngedelem Allah itu kayak apa? Sia-sia, mengherankan. Maka kenapa dia disebut Allah
Karena mengherankan, setiap usaha untuk mengakses hakikat Allah seperti apa berakhir dengan sia-sia. Heran. Ya itu Allah. Lalu gimana itu merasakan Allah itu wujud? Tidak ada jalan lain seperti kita memastikan ini sapi kan kucing pastikan gara-gara ada tainya. Pernah kita nemukan tai kucing di rumah kita yang kita tuduh ayam? Nah, perhatikan kita melihat jejak sesuatu dari apa yang ditinggalkan. Pernah sama Bojan Neng. Pernah suatu hari ada kesamaan sama-sama tai. Nah, lihat Allah juga karena kita terkagum, terheran-heran, gagal, maka bisa melihat wujud Allah itu pembuktiannya melalui turunan alihah yang kedua, yaitu dengan arti ta'ajjub, menakjubkan. Apa yang menakjubkan? Yang menakjubkan itu mana menakjubkan? Ini dua nih. Perbuatan-perbuatannya. Ciptaan-ciptaannya. Harus semangat, harus kenal Allah, karena kalau belum kenal Allah susah ibadahnya nanti. Artinya untuk pertama kali merada ngehuleng ya. Iya. Harus semangat. Ngehuleng karena kebiasaan nyantai. Ini harus kerja keras. Ustaz, Nun ketika Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Allah, di mana Allah mengatakan dirinya Anallah, saya Allah. Itu bagaimana cara pertemuan Ustaz? Apakah Nabi Musa melihat sama dengan pagi Gusti tadi ketemu Allah lihat sholat subuh. Dan tadi pagi ketemu Allah lihat sholat subuh. Melupakan besok. Iya Ustaz ya. Enggak diulang lagi Ustaz. Nabi Musa tidak pernah sukses melihat hakikat Allah. Cuma bertemu Allah di mana Allah al-mutakallim, berbicara langsung dengan Nabi Musa. Sedangkan tadi subuh Pak Rusti berbicara dengan Allah secara tidak langsung. Jadi pada Rusti ketemu Nabi Musa ketemu. Yang kita persoalkan baik Pak Haji Rusti maupun Nabi Musa sampai hari ini dilaporkan belum bertemu hakikat Allah, kecuali dan kesimpulan Allah itu wujud. Taunya dari mana? Nabi Musa mendengar suara Allah langsung dan Pak Haji Rusti juga dilaporkan Yakin tadi sholat ngomong dengan Allah sama Pak Haji Rusti Nabi Musa itu sama-sama gagal mengakses seperti apa wujud Allah itu, kecuali kita menemukan Allah satu dari perbuatan-perbuatan Allah. Perhatikan, akhirnya kita hari ini 1 Ramadan. Hari ini alhamdulillah berapa derajat itu? Kiranya enggak lebih. Gorontalo sampai 7.
Maka beberapa satu Ramadannya hari Selasa. Nah akhirnya diketemukan rate rata-rata 4, yang gede banget. Sudah bisa diprediksi. Sesuatu yang kemudian dilihat sistemnya, matahari, buzur, lintang, segala luar biasa teratur ya langit ini. Terpikir gak pasti ada yang mengatur ini. Kita kan hanya mengamati sistem, mencatat kebiasaan-kebiasaan umum, dipastikan ini kebiasaan gak berubah. Yang mengatur konsisten. Ada yang mengatur, dan yang mengatur itu pasti adidaya itu namanya. Sama dengan Allah menurunkan air hujan. Air yang kita gunakan tadi subuh oleh Bajah Nenek dan yang lain adalah air yang Allah turunkan 40 tahun yang lalu. Jadi siklus mikrofisika air itu dikonsumsi manusia setelah 40 tahun diturunkan hujan. Jadi Allah menurunkan hujan 40 tahun yang lalu. Nah, mikrofisikanya itu membuat manusia bisa menikmati air itu 40 tahun kemudian. Jadi jangan berpikir kayak bocah. Udah maka air hujan yang diturunkan Allah itu memenuhi 3 hukum Allah. Satu, mengendap, kita nyebutnya ABT, air bawah tanah. Mengalir, maka mencari sungai. Kalau mengendap, mencari situ, mencari embung, mencari sumur. Mengendap terus selama per 40 tahun. Jadi siklus air dari hujan ke air minum itu mikrofisikanya 40 tahun. Yang kita sebut H2O itu setelah penguapan. Hukum ketiga, menguap. Jadi mengendap, mengalir, menguap. Diturunkan oleh Allah, kadarnya tidak berubah, jumlahnya tidak berubah. Kemarin Hari Air Sedunia, Pemprov, penyelenggaranya PUPR, di situ Teratai Cikande. Saya menolak isu krisis air. Tidak pernah ada krisis air. Yang ada itu krisis perilaku manusia dalam relasinya dengan air. Air ini nggak pernah berkurang, selalu begitu. Nggak ada istilah berkurang, kadarnya dijaga oleh Allah. Pertanyaannya, siapa yang punya kewajiban mendistribusi air? Bayangkan air itu jatuh ke Bogor dan daerah-daerah tertentu. Situnya dihambat, sungainya dihambat. Siapa yang mengangkut air itu sampai ke Pontang, ke Lampung, gimana? Luar biasa teratur sekali. Pasti ada yang mengatur. Menakjubkan, itu namanya alihat nih. Menakjubkan. Jadi mungkin kita nggak cermat. Ada 3 benda langit asli pakai shot. 1, Al-Quran. 2, Al-Hadid. Besi itu bukan benda bumi, benda langit. Jadi wa anzalna minas samai hadid. Allah menurunkan dari langit al-hadid. Yang ketiga,
air. Bahkan uniknya 3 ciptaan Allah pertama, arsy Allah. Nah, diterjemahkan oleh kita singgasana Allah. 2, lauh mahfud. 3, banyu air. Maka dilaporkan oleh Allah sendiri, wa arsyuhu alal ma, dan arsy Allah itu ada di atas air. Barulah setelah 3 benda itu atau 3 ciptaan itu diciptakan parohali segala, parohali pajamal saya. Air dulu yang diciptakan. Maka air itu adalah yang menghidupkan sesuatu yang mati. Oh, luar biasa kalau kita pelajari. Lebih hebat mempelajari Al-Quran daripada mempelajari mikrofisika air. Oh, menakjubkan. Yang menakjubkan lagi, kalau kita baca An-Nahl itu ayat berapa itu nih? 12. 11-nya itu kan 12. Wa anzalna minas sama'i ma'. Allah turunkan air dari langit, maka tumbuh sesuatu yang mati. Ayat 11-nya Allah menjelaskan, hai Muhammad, andai tidak aku turunkan dari langit Alkitab, dengan Al-Quran itu maka orang yang jiwanya mati hidup sama dengan Quran. Jadi orang Islam itu mestinya cara penghargaannya pada air sama dengan cara penghargaannya pada Al-Quran. Mestinya luar biasa, menakjubkan. Nggak usah deh benda-benda, diri kita sendiri aja. Betapa menakjubkannya kita. Ya kita ini menakjubkan. Bahkan yang kembar, saya punya anak kembar 2, nggak identik, tapi berusaha mengajak kompromi salah satu, gagal aja. Misal karena ya kadang-kadang nggak ada uang, yang satu teh mbak jangan bilang-bilang banyak, dikirim 2 juta. Iya sepakat tuh kompak. Yang satu ngerasa juga, padahal nggak pernah bocor. Ada tele apa namanya? Telepati apa? Menakjubkan. Jadi luar biasa. Nah, tindakan-tindakan Allah seperti mengatur air, memastikan Quran sampai ke seluruh manusia, itu menakjubkan. Maka menakjubkan pula ciptaan Allah. Bagi orang yang tidak merasa takjub pada apa yang dilakukan Allah, ngasih oksigen juga ciptaan Allah, ini dia kehilangan modal beriman kepada Allah. Iman yang pertama, kehilangan modal. Yang kita bicarakan ini kan rukun iman, yang Ustaz, Nun. jadi kaget saya Ustaz. Kaget saya hari ini Ustaz. Nah, takjub kali. Takjub Ustaz. Itu gak ada kaget. Jadi selama ini saya nggak kenal dengan Allah Ustaz. Setelah Ustaz ceritakan ini, baru saya kaget Ustaz. Iya, kita ini harus memperbarui cara kita kenal Allah. Jangan-jangan so kenal doang kita. Sudah bisa benar. Jadi selama ini hampa jiwa saya dengan Allah Ta'ala Ustaz. Itu lagu Victor Tabar. Hampa kini rasakan. Tuh dibenerin. Apa yang benar? Saya nanya ibu nih, benar hampa itu selama ini ibu? Benar. Kan benar Pak. Bukan sendiri. Bukan saya sendirian. Masya Allah.
Yang terakhir berasal dari kata yang kedua sebenarnya. Yang kedua berasal dari kata ilahun. Tadi kan alih. Ilahun ay makhlukun, yang dipatuhi. Ini menarik ini. Nggak usah sholat deh kalau belum merasa takjub, belum merasa heran dengan hakikat Allah, belum merasa takjub dengan perbuatan-perbuatan Allah, ataupun takjub pada apa yang diciptakan Allah. Buat apa sholatnya? Dia kehilangan jalan untuk rukun iman yang pertama. Kenapa? Karena ujung-ujungnya adalah ilahun. Orang jadi taat, jadi patuh karena takjub, karena heran, takjub pada perbuatannya, takjub pada apa yang diciptakan. Baru kalau dia sholat, maka sholatnya tegak. Kalau dia infak, infaknya tegak. Kalau memimpin rumah tangga, maka dia kepala rumah tangga yang tegak. Karena mengenal Allah. Jadi kenalilah Allah, bahwa Allah itu mengherankan secara hakikat. Segala upaya untuk mengungkap hakikat Allah seperti apa pasti hanya berujung pada satu konklusi bahwa Allah itu wujud aja. Maka kita mencari tahu dan kita mendapatkan jalannya sendiri bahwa Allah itu memang menakjubkan. Perbuatan, tindakan yang menakjubkan, apa yang diciptakan menakjubkan, maka sejak itulah saya taat dan patuh pada. Maka secara kaidah ibadah tidak boleh haram bid'ah kita beramal dari yang memerintah yang tidak kita kenal. Jadi hukum bid'ah itu karena yang memerintah tidak kita kenal siapa yang memerintah. Suatu hari orang-orang Mekah Quraisy kemudian kecewa ketika direkonstruksi si berhala-berhala tak ngaku memerintahkan ABC. Ternyata terjadi perbedaan bahasa. Jadi si berhala ini nggak mampu mengungkapkan dengan bahasa yang mampu dipahami manusia, namanya berhala kan. Jadi si jamaat berhala ini mengaku suruh misalnya melakukan jongkok. Kata berhala, kapan saya nyuruh, saya nggak pernah ngomong gitu. Bisa aja. Kita kan nggak saling mengerti. Cerita, bisanya apa? Tapi benar berbisa. Iya bisa, karena pernah kan saya tanya pada waktu baru Halim manggil ayat pakai bahasa siapa? Bahasa ayat. Kan kita ngalah kan? Lah si berhala ini nggak punya kemampuan mengalah, tapi Allah kan akhirnya kasihan kepada Halim. Maka kata Allah, saya juga sami'un, cuma untuk nolong para Halim doang. Jangan bayangkan Allah itu punya telinga. Maka Allah itu yasma'u biqadarihi. Allah juga maha melihat para Halim. Lalu jangan bayangkan Allah itu punya mata, karena Allah itu ya'lamu bi'ilmi, dengan ilmunya. Nah, kita teruskan ya. Berarti ilahun yang dipatuhi, yang ditaati. Ada dua di sini faedah yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, dasar-dasar ibadah harus kenal siapa yang memerintah. Yang kedua, ibadah menjadi sia-sia ketika yang kita lakukan itu dari yang tidak kita kenal. Kita menyebutnya bid'ah. Terus apalagi selain bid'ah, mungkar.
Tadi kita sempat melihat peristiwa wahyu, bahwa kalau kita runtut dari urutan wahyu, Allah tidak serta-merta di awal-awal memperkenalkan dirinya dengan nama Allah, bahkan dengan nama Rabbak. Iqra bismi rabbika, bukan Iqra bismillah, bukan bismillah, tapi bismi rabbika. Berselang lama malaikat Jibril turun lagi menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Nun wal qalami wa ma yasturun. Terus ni'mati rabbika. Lalu berselang lama malaikat Jibril turun lagi. Turun, ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Nah, ini yang membuat mereka kenal Allah, mereka tahu Allah itu. Yang rebahkan siapa? Yang rebahkan siapa? Sif rabbaka, tolong dong kasih sifat, kasih sifat. Nah kalau gitu yang nama yang mana, yang sifat yang mana? Yang mana nama, yang mana sifat? Katanya nama Allah 99 nama apa 99 Tuhan? Nama banyak amat nama. Nama apa sifat? Sifat. Nah itu terjadi diskusi. Saya bilang, nah kita keluar dari itu semua, berusaha apa adanya, bahwa yang pertama Allah. Nanti lalu kalau Rabbun apa? Kan tadi Iqra bismi rabbika, kenapa enggak bismillah? Terus warabbaka fakabbir bi ni'mati rabbika. Rabbun itu apa? Nama atau sifat? Nama ya. Iya, nama ya. Yang memelihara, yang mengatur, yang menciptakan, itu berkumpul dalam satu nama, namanya Rabb. Jadi sifat-sifat Allah yang bisa diduplikasi manusia itu berkumpul di kata Rabb. Sedangkan sifat-sifat Allah yang tidak dapat diduplikasi manusia, maka dia berdiri sendiri. Paham gak itu? Belum. Contoh Al-Latif, Al-Aziz itu nggak bisa diduplikasi. Ar-Rahim, Ar-Rahman, tapi menciptakan, mengatur, memelihara, berkumpul di kata Rabbun. Memang itu sesuatu yang bisa diduplikasi manusia. Dalam pengertian kita harus seperti Allah, ya, memelihara apa yang dititipkan Allah. Tapi Ar-Rahman tidak ada turunan, Ar-Rahim tidak ada turunan, Al-Latif nggak ada turunannya. Dia satu-satunya, maka disebut Ahadun. Ya. Dia satu-satunya.
Dan namanya cuma satu, yaitu Allah. Dia satu. Ahadun, tidak ada yang lain. Yang menakjubkan, yang mengherankan tadi kita bahas, cuma satu-satunya Allah. Maka Allah bertanya di surat apa ya? Atur, coba lihat atur itu sudah pikir ya. Atur ayat 35. Ayat 35. Atur. Apa itu kalimatnya? Kuliku min ghairi syai'in iya benar khalikun ya? Ya, khalikun. Kata Allah, kesimpulannya kamu ini siapa yang bikin? Kamu ini siapa yang bikin kesimpulan? Atau jangan-jangan kamu bikin diri kamu sendiri? Kata ibu bapamu. Ya diri sendiri aja, enggak butuh Allah. Ada enggak yang bisa menciptakan diri kamu? Nah, oleh para ulama, emang ada selain Allah yang boleh pakai nama Allah? Itu sama nih. Jadi surat At-Tur 36 alalnya sama. Emang ada yang layak menyandang nama Allah selain Allah? Nggak ada. Ahadun, satu-satunya. Juga satu-satunya yang menakjubkan tindakan-tindakannya. Emang ketemu yang lain? Nggak ada. Ahadun itu satu-satunya. Juga yang menakjubkan ciptaan-ciptaannya. Satu-satunya cuma Allah. Harus, ini kita udah naik satu level nih. Tadi kenal, sekarang merasakan. Tadi kenal Allah seperti itu, sekarang mulai merasakan. Cuma satu-satunya, nggak ada lagi. Maka cuma satu-satunya ilahun yang wajib dipatuhi. Jadi cuma satu-satunya Allah yang makhluk layak berhak dipatuhi. Jadi ahadun itu ahadun yang mana ini? Sebetulnya Allah ahadun satu tidak berbilang, menolak teori Nasrani. Bukan ahadun. Allah itu satu-satunya yang alihah ay bita'ajjub atau ilah bi al-ma'lum, satu-satunya, enggak ada yang lain. Renungkan, camkan, maka tidak mungkin kita beramal kecuali satu-satunya, karena Allah satu-satunya. Nah, itu ahadun tuh. Ya, jadi ini satu-satunya. Bahkan tidak ada yang mirip-mirip. Kemarin tuh kamislia. K-nya seperti, mislinya seperti, mirip-mirip aja enggak. Ada yang tidak berdaya menghadapi Jokowi.
Jangan merebut ketakjuban kita dari Allah ke gara-gara Pak Jokowi, jangan. Sampai nggak berdaya itu. Karena hanya satu-satunya yang menghabiskan keheranan, ketakjuban, kepatuhan, ketaatan. Emang ada yang lain? Gak ada. Ahadun, satu-satunya. Allahus Samad. Allah juga zat yang padat, tanpa lubang, tanpa pori-pori. Baik lubang atau pori-pori itu mengeluarkan sesuatu ataupun menerima sesuatu. Karena pori-pori maka kita berkeringat. Tapi karena lubang pada diri kita, entah pori-pori atau lubang anus, kita menerima sesuatu termasuk dari mulut kita. Allah itu Somad. Karena Somad maka ghaniyun, tidak butuh apapun, ya, independen. Jangan punya pemikiran take and give. Allah sudah sholat, mana kontribusi Allah? Emang seperti Allah itu Somad. Somad. Termasuk arti Somad itu adalah yang mengagumkan, yang menonjol. Allah juga kufuan. Kufuan. Apa kufuan? Kafaah. Setara. Ada kan teori menikah kafaah, sekufu. Nah, kufuan sekufu. Maka kalau kita sudah mengenal Allah, ya berpantas diri kita sesuai dengan pengetahuan. Berpantas, jangan ada orang beramal kenal aja enggak dengan Allah, mau kenal juga enggak, pantas, berpantas. Nah, sekarang kita masuk ke masalah ketiga, yaitu bagaimana meneladani nama Allah, sifat-sifat Allah. Gimana cara meneladani? Karena yang kita bilang Allah itu nama, yang kita bilang yang lainnya itu sifat. Misal sifat Allah itu mendengar, ya, mendengar. Apalagi Ustaz menang? Ya. Ini udah dipoto ini. Udah. Foto Ustaz. Udah. Padahal saya udah beli kertas koran, udah diberikan penjepit, menjepit langsung kado. Udah beli spidol permanennya. Ustaz, saya pernah membaca satu kisah tentang seorang putri Buddha yang berbahagia. Ini ceritanya, Ustaz. Ya, ini beragama Buddha. Sejak dari lahir sampai berikutnya meyakini tentang ketuhanan dalam agama Buddha. Cuma dalam jiwa itu bergolak mencari Tuhan Buddha yang mana dalam agama Buddha. Tuhan Buddha. Ya, Tuhan dalam agama Buddha itu siapa dalam agama Buddha? Dia bertanyalah ke sana kemari kepada tokoh-tokoh Buddha, pendeta Buddha, juga nggak puas. Dalam keadaan seperti itu datanglah tawaran dari kelompok kedua.
Itu kamu akan ketemu dengan Tuhanmu kalau kamu beragama Kristen. Oh, jadi jamaah Kristen. Iya. Tapi setelah dia mendalami agama Kristen ini, malah makin berontak jiwanya. Karena dia terbentur dengan Trinitas itu. Satu Tuhan tiga, tapi tiga itu satu. Akhirnya dia tidak menerima tawarannya. Lalu dia teringat, di tempat saya ini ada kelompok Islam ini, walaupun dia minoritas, karena dia di negeri Buddha. Lalu gadis Buddha ini datanglah pada seorang muslimah, menanyakan tentang bagaimana ketuhanan dalam Islam ini. Lalu gadis muslimah ini mencarikan 2 buah buku. Dia serahkan kepada gadis Buddha ini untuk membaca. Selama ini dia membahas agamanya, agama Kristen itu, dalam sekejap mata selesai persoalan. Intinya apa? Dia menolak. Tapi setelah dia baca buah buku ini, nggak puas dia, nggak puas. Suruh 1 bulan baca buku nggak puas juga. Akhirnya tibalah saatnya dia mengatakan, saya menerima Islam. Mengapa kamu terima Islam? Kata yang lain itu. Karena ada ayat di situ itu yang buat saya jadi puas. Ayatnya pendek, tidak panjang-panjang, tidak sepanjang Al-Baqarah. Ya kadang-kadang kita bisa pusing kalau kata orang yang sedang belajar. Apa itu? Surah Ikhlas. Qul huwallahu itu. Qul huwallahu ahad. Jelas dalam Kristen nggak ngerti kita tingkat apa itu ahad, nggak ada ahadnya. Agama Buddha juga nggak ada ahadnya, tapi di Islam ada jelas. Qul huwallahu ahad. Ditambah lagi Allahus samad. Saya puas. Kepada siapa lagi kita minta? Kepada tidak yang satu itu. Lam yalid wa lam yulad. Oh, lebih puas lagi. Tuhan tuh nggak pernah beranak, nggak akan peranakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini yang dikajinya sebulan lebih. Ayat yang pendek ini. Akhirnya dia minta tolong pada gadis muslimah itu, carikan saya ustaz untuk mengislamkan saya. Oh, jadi bersyahadat. Iya, bersyahadat, untuk bersyahadat. Jadi saya terheran-heran juga. Habis nih Jadi ujung kajian kita pada pertemuan pertama dengan nama Allah. Berarti kalau di catatannya D, poin D-nya bersyahadat. Jadi saya terkesan dengan kata ustaz tadi itu. Betul-betul terkesan dari hati saya ini ustaz. Nama Allah tuh nggak ada tandingannya, nggak ada yang lain bisa memilikinya. Kita nyebutnya ahad. Iya, satu-satunya nama itu Allah dan Allah. Orang Islam itu yang Allah. Oh iya, untung diingetin. Masya Allah. Nah, saya mau melengkapi. Kita belum masuk ke meneladani sifat Allah. Itulah kisah gadis Buddha yang sekarang bagus nih cerita Pak Haji Rustin. Beruntung. Cuma saya nggak seberuntung Pak Haji Rustin. Masya Allah. Belum lihat cantiknya ibunya. Cantik Ustaz, garis Buddha itu. Saya tengok fotonya Ustaz. Saya mau cari buku yang 2 itu apa nama buku yang belum dapat lagi. Dalam kasus kayak gitu. Iya Ustaz. Tolong cari yang cantik kasusnya. Kita kembali lupa saya melengkapi yang bagian C. Allah itu ahadun, satu. Bayangkan, rasakan, tidak ada kompetitornya. Iya. Maka Allah tidak dapat dinumerikkan, diangkakan. Jadi kita buat etika bahasa. Ketika kita menyebut Allah itu al-awwal, ada diri kan? Al-asmaul husna ada. Ada al-awwal, ada akhir. Al-awwalnya yang mana? Awal yang pertama atau awal yang satu? Pertama. Nah,
Nah itulah kita ada peristiwa-peristiwa yang peristiwa bahasa sebetulnya nggak objektif. Nah kita coba bandingkan waktu, maka kita menyebut sesaat, sebentar, kemarin, sekarang, nanti. Itu milik Allah apa milik kita? Milik manusia. Karena waktu itu disusun berdasarkan peredaran matahari lunar atau peredaran bulan, dan Allah nggak butuh waktu, ya, tidak butuh sesaat. Itu sekedar perbandingan ada, tapi Allah menciptakan bahasa waktu, bahasa agar bisa berkomunikasi. Jangan kayak patung tadi nggak bisa ngomong. Jadi penggunaan bahasa, contoh darun itu semua hal tentang waktu. Kalau wau kof ta, waktu. Apa yang hadis tentang sholat itu? Karena mau kuta. Ada waktunya, wau kofta, waktu. Waktu itu adalah sejumlah waktu dari dimulainya sesuatu sampai akhirnya sesuatu. Sejumlah waktu. Tadi dahrun, waktu. Saatun itu sekejap. Cinta sekejap. Apa banyak sih? Nggak pernah dengar sana. Saya baca KUHP itu, saya selama ini nggak pernah nyanyi Ustaz. Nggak nyanyian. Itu kemarin lagu Sembilu. Iya. Sembilu. Bener. Sekarang ini yang nyanyi Salma. Yang sangat termasuk lagu Muqaddam Ustaz. Lagu Muqaddam. Muqaddam. Arab. Bukan. Isinya saya bisikkan Ustaz ya. Tentang janda Ustaz. Oh. Yang paling Yusti kelas janda saya Pak Yusti, Pak Hari. Udah terlambat. Pak Ustaz, tadi belum sempat mengikuti yang itu sifat Allah yang dapat diduplikasi manusia dan yang tidak dapat diduplikasi manusia itu gimana tadi? Iya, pada kata Rabbun berkumpul sifat-sifat Allah yang dapat diduplikasi, mikrokan ke kita. Jadi kita juga menciptakan, memelihara, tapi sifat-sifat Allah yang lainnya tidak dapat diduplikasi. Bahkan kalau para ahli cermat itu al-asmaul husna ada di ayat berapa surat apa itu? Yang itu tuh coba perhatikan, ada nggak al-mutakallim di situ? Nggak ada kan? Al-Ghafur ada, Al-Jabbar ada, al-mutakallim nggak ada. Kemana itu al-mutakallim? Kenapa Allah tidak mau menyebut dirinya al-mutakallim? Padahal Allah berbicara terus, berbicara lagi, dan kita berbicara terus. Karena Allah al-mutakallim dari wahyu-wahyu. Nah, sehingga para ulama membuat catatan, lihat itu Allah. Walaupun dirinya faktual adalah al-mutakallim, dia nggak nyebut dirinya al-mutakallim. Tidak menonjolkan diri gimana. Sing bakal presiden siapa, sing aku sibuk keluarga presiden siapa, misal ya baca neneng ya, pada sibuk ngaku keluarga Pak Maruf Amin sampai artuku virus baik aku keluarga Maruf Amin mungkin murah long di kontainer tuh virusnya. Jadi ada saatun waktu sekali itu adalah konfirmasi bahasa. Tapi ahadun itu harus kita
satu-satunya. Jadi rasakan satu-satunya. Jangan punya harapan, nggak ada yang lain, nggak ada yang lain. Nah sekarang kita masuk ke meneladani sifat Allah. Allah itu yasma. Allah yasma. Ini praktek meneladani sifat Allah ya. Misal Allahu, ini apa nih? Allah. Allah. Ismun. Allah nama kan? Iya. Yang lamu sifat apa nama? Sifat. Aiko yang lamu, yasmau dulu. Allah mendengar. Kata mendengar ini bentuk kasih sayang Allah agar kita sebagai pengguna bahasa paham kegiatan meresepsi pesan. Allah menerima pesan. Jangan kebablasan karena laisa kamislihi, lalu hakikatnya kupingnya kayak apa ya? Frekuensi yang ditangkap berapa BPI-nya? Jangan, itu namanya tidak ahadun. Jadi ahadun itu mengecualikan Allah, pembahasan seperti makhluk. Allah nggak boleh dibahas. Mungkin Tuhan mulai bosan. Untung kan Allah, Tuhan. Yang kedua, sudah Allah dipersonifikasi bosan, nggak boleh. Itu ada pada manusia, nggak boleh ditempelkan pada Allah. Allah mah satu-satunya, laisa kamitslihi. Juga pakai kata mungkin. Nah Allah mah nggak ada mungkin pasti. Nah masih ingat lagu apa lagi yang pakai kata mungkin? Tito Sumarsono. Mungkin Tuhan, mungkin. Iya kan ya? Tito Sumarsono ya. Dan keterbatasan tadi. Di qudratihi. Allah, saya ulangi, Allah ismun, yasma'u sifat. Allah mendengarnya bagaimana? Kok kita nyetel alam jam itu tangine? Selesai ngaji kali. Allah maha mendengar biqudratihi, dengan kemampuannya. Nah, di qudratihi ini batas sifat Allah. Yang membuat itu ahadun, hanya Allah yang bisa begini. Ahadun. Nah ini batas, namanya batas ahadun ya. Batas ahadun di sini. Yang kita teladani mananya nih? Sama-sama mendengar. Yang kita teladani adalah sifat ahadun itu. Jadi kalau mau buat kalimat, ya kita buat deskripsi. Tirulah Allah. Yang mendengar dengan seluruh kemampuannya. Pastikan kita mendengar itu dengan baik, duduk seksama, jangan sampai ngegosok sembari ngurung Quran. Ya boleh. Qudrah. Tirulah Allah. Nah itu berarti kita sedang meneladani sifat Allah. Allah itu fokus loh mendengarkan para hali, berdoa, memanggil, nggak pernah sambilan. Masa dengan ada frontal di lampu sekarang? Iya, lampu
macam-macam sekarang sembari ngerok di dis seritan baik nggak boleh, namanya tidak biakun rock. Ini contoh ya. Nah berarti hanya Allah loh yang dikudrati, tapi kita bisa meneladani. Lihat Allah seperti itu. Contoh satu kasus ya. Sekarang contoh kedua, Allahu ya'lamu. Jangan ya'lamu. Allahu Maha melihat itu apa? Maha melihat. Basirun ya. Caleg di PRN ini siapa kan? Basir. Iya Basir. Basir. Diwangi kan? Basirun bi'il. Nah ini ismun, ini sifatun. Nah ini basis ahadnya kan. Cuma Allah loh, zat hakikat wujud yang ketika melihat bi'ilmi dengan menggunakan perangkat ilmu, nah bisa kita teladani. Tirulah Allah yang melihat dengan tanggung jawab ilmiahnya. Tanggung jawab ilmiahnya. Sehingga ketika di pengadilan sekalipun dia menjadi saksi karena melihat, dapat dipertanggungjawabkan. Nggak boleh gue sekedar mendeleng itu. Nggak boleh. Jadi harus sengaja kedeleng, nggak boleh. Nah itu namanya meneladani sifat Allah. Jadi kita bagi-bagi dulu mana yang makna, mana yang nama, mana yang sifat, mana basis ahad. Allah itu satu-satunya. Kalau boleh dinyanyikan cuma kamu nggak boleh. Karena itu kan lagu dangdut. Nah, di situ ada ismun, ada sifat. Ada yang mampu memisahkan ketika nama dan sifat menyatu. Nama dan sifatnya menyatu. Berarti sifat biqudratihi menyatu dengan apa? Sifat sami'un menyatu dengan Allah. Sifat alimun menyatu dengan Allah. Jangan-jangan yang dimaksud Allah yang sami', Allah yang alim, Allah yang basir. Allahnya cuma satu, ahad. Ya. Memang ada yang wujud kidam bako mukhalafatun nil hawadisi qiyamuhu binafsihi badaniyat kudrat irodah. Nah itu sampai 20 ya? 20. Sifat. Iya sifat menyatu dengan nama Allah. Menyatu.
Paham ya, untuk memisahkan antara nama, sifat, dan basis ahadunnya ya. Jadi camkan Allah itu yang kita kenal ahad. Nah sekarang sebagai penutup soal musyahadah, maka kita wajib merehabilitasi terus menerus asyhadu alla ilaha illallah. Itulah fungsinya mengenal Allah itu situ. Jadi yang kita rehabilitasi apa? Yang kita rehabilitasi apa? Syahadah. Pada asyhadu ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua musyahadah. Apa beda syahadat? Apa beda musyahadat? Apa? Jadi kalau kita pengen benar asyhadu itu, memang di asyhadu itu ada dua, ada syahadat, ada musyahadah. Asyhadu Allah, asyhadu konfirmasi, pernyataan. Setelah saya cari-cari, saya akhirnya bersaksi memang dia Allah. Udah kenal Allah. Kalau udah kenal Allah, buat pernyataan asyhadu. Pertanyaannya, kalau jadi saksi, saksi mata, saksi mendengar keterangan ahli, mendengar pernah seperti Nabi Musa, seberuntung itu sampai suara Allah didengar. Sampai sekarang belum ada yang melihat nur di atas nur itu Allah. Bahkan Pak Yusri juga cuma meyakini saya sedang didengar omongan saya oleh Allah. Ya kan? Karena Allah itu pasti maha mendengar. Jadi asyhadunya kemana? Syahadah pernyataannya kemana? Jadi asyhadu itu ada syahadah dan musyahadah. Syahadah itu artinya pernyataan. Menyatakan apa? Menyatakan sudah lihat Allah, sudah mendengar suara Allah, atau menyatakan apa? Nah maka para ulama memberi nasihat, syahadatun bil qalbi. Kita memang secara hati sudah mantap meyakini saja, walaupun secara hakikat belum bisa kita akses kecuali nanti kita masuk surga ketemu Allah itu. Tapi mengherankan hakikat Allah itu, mengagumkan perbuatan Allah, mengagumkan ciptaan Allah, dan satu-satunya yang ditaati adalah Allah. Itu bil qalbi, hati kita, mata kita nggak bisa ngakses, telinga kita anggaplah nggak akan bisa dengar suara Allah. Nah hati kita, sehingga kalau ada pertanyaan Ustaz, syahadat itu apa sih? Pernyataan hati, pernyataan hati yang isinya berkaitan musyahadat. Karena hati itu sesuatu yang tidak yang abstrak, maka kan perlu ditampilkan. Tampilkannya apa? Syahadat, pernyataan. Kalau ditulis pakai tulisan, kalau disuarakan pakai kedengaran. Maka Pak Yusri ngomong,
Asyhadu Allah. Mau apa itunya, mau akad nikah? Nah ini yang jadi masalah. Lah diam sejenak habis sholat duha, ya Allah, asyhadu alla ilaha illallah. Bukan karena mau nikah lagi dengan janda, Bu. Bisik-bisik lah. Iya. Janda usah di sini aja. Bukan, Pak Juruti masih penakut. Bisik-bisik kan. Bisik-bisik tetangga. Elvi Sukes. Yang kedua, pada konsep syahadat ada musyahadah. Musyahadah itu artinya tadi apa syahadatnya Bil? Qalbi. Mantap nggak pengetahuan tentang Allahnya? Mantap. Ya harus mantap. Pengetahuan yang mantap. Orang tidak mungkin hatinya meyakini sesuatu kalau basis ilmiahnya nggak mantap, nggak mungkin. Nah, ini berkaitan dengan sebentar. Kalau syahadah itu bil qalbi, pengetahuan yang mantap, bagaimana dengan tadi kata Ustaz qul huwallahu ahad itu buahnya kata ganti merefer ke memori 8 memori. Nah, bagaimana kalau yang nggak mantap apa seperti orang Kristiani segala macam itu? Dia punya tetap. Dia punya, ada juga dia meniadakan. Maka peristiwanya disebut berbohong. Dia punya, kan pengalaman waktu ruh dulu. Kita semua ini pernah ketemu Allah. Pernah ketemu siapapun yang mengaku sekarang Kristiani, mencoba menjauh dari Allah itu sia-sia. Yang kita kembali, musyahadah harus ada basis ilmiah mantap. Ayo belajar, kajian, harus mau tahu, belanja buku, bertanya pada orang. Jangan berhenti mencari tahu siapa Allah itu. Itu namanya pengetahuan yang mantap. Nanti nggak nyampe musyahadah ke hati. Nanti sholat mamang, infak mamang. Nah yang kedua cinta yang membara. Cinta yang tulus, bukan ya. Siapa itu? Cinta yang membara harus menggebu-gebu. Ya, pernah kita kan waktu masih bucin kan, buta cinta saya lebih lagi menggebu-gebu yang saya kedua kali kan. Ya seperti itulah menggebu-gebunya kita pada wah antusias banget. Bahkan jam 12 terlalu lama, kita jam 10 datang ke masjid itu. Ya sholat, gila itu. Ya bahkan asal terlalu lama, kita udah siap-siap sekarang. Menggebu-gebu. Percayalah, seperti cinta membara itu dasarnya basis ilmiah. Maka dia nggak membahayakan. Yang membahayakan itu bucin, buta cinta. Karena coba ditanya, mana? Kenapa kamu tergila kepada Ida? Pokoknya Ida beda. Nggak ada basis ilmiahnya kan? Maka dia membahayakan. Jadi perbaiki basis ilmiahnya dengan Allah. Rajin mengkaji, kemudian disyahadahkan. Nah maka menggebu-gebu, harus menunjukkan menggebu-gebu. Nah kalau sampai hari ini belum menggebu-gebu, belum membara cinta pada Allah, kayaknya belum pada kenal Allah. Ya artinya masih Perlu belajar lagi. apa ya? Jangan-jangan sok kenal juga kali ya. Perbaiki cara kita mengenali Allah.